Shalom, selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfred Samosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema yang orang Kristen harus tahu. Ya. Shalom. Shalom. Ini Pak, saya ingin memberikan pada Bapak pertanyaan. Apakah kita bisa tahu dosa kita sudah diampuni atau belum? Ya. Bagaimana itu Pak? Iya, memang banyak orang berpikir kalau saya tidak lihat Tuhan, jadi saya nggak tahu apakah dosa saya sudah diampuni atau enggak. Terus Tuhan itu kan nggak kelihatan, jadi kapan dihapusnya, kapan saya nggak tahu. Nah, para pemirsa, bagaimanakah kita tahu dosa kita diampuni atau dihapus oleh Tuhan? Apakah kita harus melihat, kalau misalnya istilah dihapus dengan penghapus begitu? Tidak. Kita pun mengenal Tuhan dengan iman, dengan keyakinan. Jadi kita hanya tahu kalau kita dengar apa kata Tuhan tentang dosa ini. Nah, mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9 ya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah kata Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kau mengaku dosamu, aku ini setia dan adil, kata Tuhan, akan mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi, kalau kau mengaku, maka aku akan mengampuni. Jadi, kapankah dihapus Tuhan dosa kita? Ketika kita sudah mengaku. Amin. Maka seturut dengan janjinya, Dia sudah menghapus dosa kita. Jadi, kapan kita tahu dosa kita diampuni atau dihapus? Lewat iman kita kepada firman yang dibacakan tadi, kepada perkataan Tuhan Yesus. Yesus bilang, kalau kau mengaku, karena kau sudah mengaku, maka aku sudah mengampuni dosamu. Itu katanya. Saya sudah mengaku, maka saya yakin dan percaya kepada firman-Nya bahwa dosa saya sudah diampuni. Lalu kalau orang bertanya, apakah dosamu sudah diampuni? Sudah. Bagaimana kau tahu? Ya Dia yang bilang. Kalau aku mengaku, Dia mengampuni. Saya sudah mengaku dan pasti dosa saya sudah diampuni. Jadi kita tahu sekarang. Kalau saudara atau pemirsa belum tahu, nanti masuk ke kamar, mengaku dosa lah di sana. Ya Tuhan Yesus, ingatlah dosa-dosanya. Mencuri, berbohong, cakap kotor, marah. Maka bilanglah, ampunilah dosa saya Tuhan. Saya sudah mengaku. Hari ini tanggal 15 bulan Maret tahun 2021. Maka jam 3 sore atau jam 7 malam kita mengaku itu, maka dari situ dosa kita sudah diampuni semua. Dan kita bisa berkata, dosa saya sudah diampuni. Demikian. Tanya nomor 2. Kata orang memang sudah nasib. Apakah benar Tuhan sudah menentukan nasib kita? Bagaimana itu Pak? Benar kata orang, kadang-kadang kalau terjadilah musibah, celaka, misalnya tabrakan anaknya, kemudian anaknya yang kedua belum dapat kerja, memberi kabar bahwa ia sedang pengangguran, dan lalu dia berkata, memang sudah nasib. Saudara, apakah Tuhan menentukan nasib seperti itu? Nasib sial? Saudara, tidak. Tidak. Baca dulu Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Apa kata Tuhan? Inilah kata Tuhan tentang hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Jadi ketentuan atau rancangan
Tuhan kepada kita, kepada saya dan kepada saudara, percayailah firman ini. Amin. Tuhan tidak menentukan kita untuk celaka dan sial. Dia tentukan, dia rencanakan, dia rancangkan. Rancangan damai sejahtera, Amin. hari depan yang penuh harapan, Amin. bukan rancangan kecelakaan. Benar. Ingatlah itu Bapak Ibu. Rancangan Tuhan. Itulah pegang. Lalu kalau begitu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu bukan Tuhan yang membuatnya, tapi setan bersama dengan orang yang bersangkutan. Untuk lebih jauh lagi mengenai setan ini, kelak kita akan berbicara. Tetapi satu poin yang harus kita tahu, bahwa Tuhan tidak menentukan kita sial, bencana, bahaya, dan celaka. Itu kira-kira. Pertanyaan nomor 3. Saya alergi mendengar orang berkata saya sudah pasti masuk surga. Ini kan sombong. Bagaimana ini, Pak? Banyak orang melihat bahwa kalau ada orang yang berani berkata saya sudah pasti masuk surga, itu terlalu sombong katanya. Siapa yang tahu masuk surga atau tidak? Dia masih belum mati. Nah, saudaraku, ketentuan masuk surga atau tidak itu sekarang. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat firman Tuhan sebagai dasar. Misalnya, mari kita baca dulu Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Apa kata firman Tuhan di sana? Apa kata Tuhan kepada kita? Mari kita dengarkan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Amin. kata Tuhan Yesus, dia sekarang pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Amin. Percaya nggak? Saya percaya. Amin. Dia bilang sama saya begitu. Saya percaya firman-Nya. Jadi percaya Yesus itu percaya apa yang dia bilang. Dan kalau sudah siap dibikinnya tempat itu, dia akan datang kembali, membawaku ke tempat di mana ia berada tadi. Supaya di tempat di mana dia berada, aku pun berada. Amin. Apa itu bukan kepastian? Saya hanya menunggu saja, dia pasti akan datang menjemputku lagi. Karena tempat sudah disediakan di sana. Dan Tuhan Yesus sekarang di sorga menyediakan tempat bagi kita, bagi saya Gunter Sianturi. Itu kata Tuhan kepadaku dan kepada saudara. Tinggal saya percayalah. Jadi kalau orang bilang saya sudah pasti masuk sorga, betul itu, betul. Amin. Dia percaya kepada firman Tuhan. Ya kan kita masih dosa banyak. Peganglah firman Tuhan yang satu ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tuntas, lain hari kita akan bicara lagi. Kami tim, jadi nomor telepon bisa dihubungi 0852 6151 4474. Itu bisa kontak kita, supaya kita bisa tanya jawab mengenai hal itu. Itu kira-kira. Terus. Pertanyaan nomor 4. Samakah agama itu, Pak? Banyak orang berkata bahwa agama itu sama, dan itu membuat ia tidak keberatan kalau anaknya kawin kepada agama lain. Nah, saudaraku, Yohanes 14 ayat 6 berkata, mari kita dengarkan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kata Tuhan Yesus bahwa jalan ke surga itu cuma satu, yaitu Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku, kata Tuhan Yesus. Jadi berarti hanya satu jalan. Jadi tidak sama agama itu. Di sana tidak ada jalan, hanya di sini. Jadi kalau anak kita pergi ke sana, dia tidak bisa ke surga. Karena di sini yang ada jalan, Yesus. Jadi kalau dia bilang sama ke agama itu, mungkin dalam bidang mengajar baik, iya mungkin. Tapi dalam hal masuk surga, tidak sama. Hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Itu kira-kira. Demikianlah para pemirsa.
jawaban yang bisa kami berikan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Sekarang banyak sekte atau denominasi Saksi Jehovah, Mormon. Ajaran mana yang sesat, Pak? Ya. Ada banyak katanya sekte atau aliran-aliran kepercayaan. Sekarang ini ada Saksi Yehova, ada Mormon, ada gereja setan, ada macam-macam lagi yang lain. Mengenali sesat atau tidak, dia kalau perbedaan ajaran yang tidak mendasar, saya tidak keberatan. Tapi kalau berkaitan dengan keselamatan, maka itu sangat mendasar. Karena tujuannya kita mengikuti Yesus, itu untuk masuk surga. Kalau hanya untuk makan, minum, itu ada kegiatan lain. Ada pemerintah cukup menyediakan lapangan kerja. Kalau urusan sosial, ada STM. Jadi kalau urusan yang satu itu mendasar, yaitu bahwa masuk surga itu bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Mari kita dengarkan firman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, amin. Keselamatan masuk surga bukan hasil usaha, bukan perbandingan amal dan juga dosa, tapi anugerah semata-mata. Tuhan tidak tega melihat kita dihukum dalam api neraka. Lalu begitu kita banyak dosa, begitu kita jahat, dia bilang, sini kau anakku, aku mengasihimu. Kau anakku, sudah kuampuni dosamu, sudah kuberikan hidup yang kekal kepada kau. Lalu kita bilang, saya Pak, nggak pantas, saya begini. Iya, tapi aku sudah berkata, kau sudah kubenarkan. Amin. Mari baca lagi, Roma pasal 5, ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita sudah dibenarkan. Amin. Kalau kita melihat diri kita memang tidak layak, banyak dosa, banyak salah. Tapi dia bilang, kukatakan kau sudah benar. Amin. Kau sudah benar. Sini kau anakku. Bisa kita sangkal itu? Nggak bisa. Sama dengan perusahaan. Untuk menerima pekerja, itu harus testing. Testing, itu syaratnya. Ya menang, masuk. Kalah, keluar. Tapi ada orang yang dijumpai pengusaha itu, pemilik perusahaan itu. Dilihatnya misalnya, lalu kasihan dia. Sini kau katanya dipanggil. Siapa namamu? Si Gunter katanya. Kau nggak usah testing, masuk aja. Bapak, mana bisa masuk kalau nggak testing? Terus dibikinnya nota. Saya direktur yang punya perusahaan. Pegang katanya. Masuk gak? Masuk. Kita begitu. Memang ada syarat. Tetapi Yesus bilang sama kita, kau gak usah lewat syarat. Sini kau. Amin. Aku suka sama kau. Kalau dasar ini tidak sama dengan Alkitab, misalnya ada orang bilang bahwa dasar masuk surga itu harus perbuatan baik. Nah, jelaskan lagi. Tidak mungkin orang bisa masuk surga dengan berbuat baik, tapi karena anugerah, karena kasih Kristus. Itu dasar yang pertama, yang mendasar. Yang kedua, mereka harus mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Kalau mereka tidak mengaku Yesus Tuhan, itu sesat. Karena apa? Karena kalau bukan Tuhan Yesus, tidak bisa mengampuni dosa. Tidak bisa. Dia Tuhan, tapi dia juga manusia biasa. Jadi 100% dia Tuhan, 100% manusia biasa.
Itulah yang mendasar. Jangan keliru. Termasuk Allah Tritunggal, itulah Tuhan Yesus tadi. Pribadi 3, tapi satu kealahan mereka. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Demikianlah para pemirsa, hendaklah kita tertuju kepada Tuhan Yesus, pegang Tuhan Yesus sampai Amin. selama-lamanya. Amin. Berkata kami akan berpisah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa lagi. Haleluya. Sampai jumpa.